denger ada suara langkah di loteng. Bep, bep, bep gitu, pelan deh, di atas loteng. Gue deg-degan aja, wah ini gue langsung bilang, ini kayaknya bukan musang dah. Gue nunduk. Tapi gue penasaran. Gue lagi yang gagang pintu, gue nengok begini pas ke bolongan gitu, itu muka. Jadi saat itu, malam itu gue putuskan untuk memberanikan diri, Bang. Gue bangun niatnya, gue mau nutup itu pintu lagi gitu. Gue bangun, pintu kamar gue yang kebuka dikit, gue buka lebar. Pas gue jalan di depan pintu banget, pas dari arah kanan gue tuh ada yang nyamperin gue, muka cewek itu. Dan kali ini dia bilang sesuatu. Pas dia di depan muka gue gitu, dia bilang, wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang akan menceritakan kejadian horor di rumahnya sendiri di daerah Limo, Depok. Jadi awal mulanya dia bersama keluarganya itu membeli suatu lahan di tengah kebun, bener-bener buka lahan nih di tengah kebun dan dijadikan rumah. Dan dia tinggal di situ. Lalu dia mengalami kejadian-kejadian horor di situ. Langsung aja kenalan sama narasumber di sebelah gua, udah ada Bang Rizky. Bang. Halo Bang. Mantap, dari Tangerang nih, OTW ke Bekasi malam-malam. Ini udah malam banget kita syuting dan thank you banget ya udah datang sini. Thank you banget lu, respect lu malam-malam datang sini. Buat nyeritain ini, Bang, ini katanya rumah lu angker banget ya. Ini rumah orang tua ya waktu itu. Rumah orang tua. Tinggal di sana dari tahun? Dari 2013. Udah tinggal di sana. Ya. Dan katanya dari awal lo pindah nih di rumah itu udah banyak banget kejadian-kejadian horor. Ya lumayan. Dan katanya kejadian horornya ekstrim banget, serem banget. Ini daerah Limo ya? Daerah Limo Depok. Oke. Limo itu luas ya? Limo itu luas. Emang katanya daerah Limo itu atau daerah Limo, daerah mana itu di daerah-daerah situ masih banyak yang lahan kosong katanya? Saat itu masih banyak. Jadi masih banyak. Waktu itu emang bokap lu sengaja beli itu ya, beli tahan lahan di situ. Ya sengaja emang kita demennya yang agak masuk ke dalam, yang suasananya adem terus sepi lah bisa dibilang gitu. Nyari yang tenang lah gitu. Oke, sampai sekarang katanya rumah masih ada. Sampai sekarang masih ada rumahnya. Rumahnya masih ada, masih emang rumah milik orang tua ya. Masih. Nah, oke Bang Rizky, ini terakhir di opening kita kali ini ya. Kenapa nih? Gue mau nanya kenapa rumah lu bisa se-horor itu, bisa se-ekstrim itu teror-terornya nih? Apa emang karena lu bangun rumah di tengah kebun aja jadi horor atau emang kenapa nih penyebabnya? Kemungkinannya karena ya salah satunya masuk juga tuh karena emang di tengah kebun juga. Gitu. Yang kedua adalah memang di situ ada satu sumur yang udah nggak aktif. Sumurnya mau udah lama gitu. Udah lama banget ya, tahun dulu banget lah, 70 mungkin lebih lama lagi tuh udah ada. Udah ada tuh sumur tahun 70. Dan emang itu sumurnya aktif dipakai sama warga untuk ambil air segala macam gitu loh gitu. Tapi ada mungkin karena ada satu kejadian akhirnya jadi udah nggak dipakai lagi sumurnya. Dan cerita gua tuh ada kaitannya dengan sumur itu. Oke. Gitu. Jadi sumurnya nih bisa dibilang horor nih dari sumurnya. Iya, dari sumurnya. Oke, menarik. Mungkin ditahan dulu Bang detail-detail ceritanya, nanti diceritain ya detailnya. Dan buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Rizky, wajib nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, coba dicek dulu tombol subscribe-nya udah di-subscribe apa belum, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tuh dapat notifikasi terbaru kalau kita upload video baru. Ya udah Bang Rizky, langsung kita mulai ya cerita. Siap. Jadi ini ceritanya kejadiannya sekitar 11 tahun yang lalu.
2013 ya, sekitar tahun 2013 waktu gua masih tinggal sama orang tua gua di Depok. Lokasi pastinya nggak bisa gue jelasin deh ya, gitu. Jadi di tahun 2013 itu bokap gua memutuskan untuk pindah lah. Sebelumnya gue memang masih tinggal di Depok di satu kecamatan. Nah ini di rumah gue yang akan ada sangkut pautnya dengan cerita ini, itu cuman kayak beda kelurahan aja lah, nyebrang gitu, masih satu kawasan gitu. Nah satu hari dikasih tau lah sama bokap gitu, ayah udah beli tanah nih baru. Di mana? Di daerah sini. Yang di mana sebenarnya gue tahu tuh daerah itu bang, emang rumah yang terkenal. Serem ya karena daerahnya sepi, kebun-kebun, pohon-pohon keras rindang gitu. Terus gue iseng lah pulang kuliah, nengok nih mana sih tanah baru, tanah yang udah dibeli. Gitu. Gue coba ngikutin arahan bokap, pas gue lihat, jadi itu tanah bokap gue itu bener-bener di tengah kebun, literally di tengah kebun luas. Yang punya kebun itu tuh ada kayak sesepuh sana, itu dia jualnya kayak ketengan gitu. Jadi ada yang 100 meter, ada yang sekian lah. Bokap gue belilah sekitar 120 meter di tengah-tengah kebun gitu, pas banget tengah-tengah kebun. Jadi ketika itu rumah sudah berbentuk ya udah jadi, itu gue ngeliatnya kayak bener ada di tengah kebun gitu. Jadi kayak waktu itu tetangga, jujur waktu itu belum ada tetangga ya, jadi masih gue doang sendiri. Nah ketika rumah gue dibangun, gue baru tuh kan jadi ada beberapa pohon yang ditebang lah ya, gitu kan. Baru tuh kelihatan tuh ada beberapa, sebenarnya ada bangunan di agak ke belakang sisi kanan dari rumah gue. Cuma rumah itu tuh bukan rumah aktif bang, rumah yang memang dibangun, rumah yang besar, rumah yang dibangun cuman kayak buat tempat singgah aja, belum tentu sebulan sekali tuh yang punya situ. Jadi cuman diurusin saya sama orang kepercayaan gitu. Dan rumah itu pun angker banget rumahnya. Tapi fokus cerita gue bukan di situ nih, bukan tentang rumah itu gitu. Nah pokoknya long story short, rumah itu dibangun, gue tinggal di sana, semuanya baik-baik saja. Tapi namanya tinggal di tengah kebun, nggak bisa dipungkiri kalau gesekan-gesekan kecil-kecil tuh ada. Iya, pasti. Kayak contohnya pertama kali banget, gue sekeluarga tinggal di rumah itu. Rumahnya emang belum begitu, baru 80% lah. Kamar gue kan ditaruh di belakang nih sama bokap. Kamar gue belum bisa ditidurin lah. Itu belum disemen kayak gitu. Gue tidur di kamar depan, posisinya bulan puasa. Jadi di kamar depan itu gue langsung bisa ngelihat langsung keluar kebun dan yang lain-lain. Gue tuh lagi baca komik One Piece, gue ingat banget, dan madepnya tuh ke arah jendela ke depan gitu. Nah lagi baca, mata fokus ke buku, tapi kan di sisi lain tuh kita bisa ngeliat yang lain kan. Nah itu di depan gerbang gue tuh ada yang terbang berbaju putih, rambutnya putih kayak nenek-nenek gitu. Itu bulan puasa loh ya. Sehabis sahur, gue lagi mau nunggu salat subuh. Itu posisinya habis sahur banget. Terbang. Gue yang waktu itu, astagfirullahaladzim apaan tuh? Gue keluar, gue kejar, udah nggak ada. Posisinya nyebrang dari kebun kiri ke kebun kanan. Itu tuh langsung kayak apa ya? Langsung kayak awal-awal aja langsung dapet nih vibes-nya ternyata gini ya. Lumayan serem lah gitu. Nah, setelah tinggal di sana, gue tuh tahu sebelumnya gue tahu diceritain kalau di belakang sana, di kebun belakang itu ada sumur bang, sumur yang sudah tidak aktif. Dulunya itu sumur memang dipakai untuk kebutuhan warga tuh, masak, cuci dan yang lain-lain. Tapi ya namanya mungkin udah kering atau apa, itu sumurnya udah nggak dipakai gitu. Nah. Ini gue jelasin dulu sedikit tentang rumah gue ya, bentuknya gitu. Jadi ketika masuk dari gerbang, bokap gue tuh memang bikin satu gang di sisi kanan rumah untuk menuju ke belakang rumah. Di mana di belakang itu ada dapur, kamar mandi, dan kamar gue. Kamar gue di belakang dipisahin karena gue kan ngeband. Rumah gue tuh dijadiin kayak semacam base camp gitu. Jadi alasannya bokap gue bikin satu jalan kayak gang gitu di samping rumah itu biar nggak ngeganggu lah. Karena teman-teman gue tuh hampir nggak tahu waktu lah kalau datang. Jam 2 malam, jam 3 malam kadang-kadang datang gitu. Biar nggak ngeganggu gitu lah kira-kira. Nah, di belakang itu, di kamar gue tuh cukup banyak lubang angin bang. Jadi kondisinya adem, dan karena apa? Karena langsung kebun itu yang gue maksud itu. Dan disitulah tuh sumur
tua itu ada gitu. Nggak terlalu jauh dari tembok kamar gue nih, nggak terlalu jauh gitu. Di situ ada apa banyak pohon-pohon buah segala macem. Intinya gue udah tahu itu. Tapi ya memang tidak pernah ada cerita. At least sampai saat itu gue belum pernah dengar cerita apapun tentang si sumur itu. Sekitar sudah berjalan lah, gue udah tinggal di sana lama. Satu saat nih, di satu hari tuh nyokap gue bilang, di belakang tuh jambu klutuk lagi panen. Gue kebetulan hobi makan jambu klutuk, terus besok mau nyoba gitu. Gue pulang kuliah, itu sore tuh, itu hampir maghrib. Udah maghrib malah, udah ada suara anak-anak kecil ngaji di musola dekat rumah gue. Nyampe rumah, parkir motor, taruh tas, masih pakai sepatu, gue langsung ke kebun belakang. Ambil jambu. Di saat itulah gue baru ngelihat secara fisik nih sumurnya kayak gimana. Oh. Gitu. Jadi sumurnya tuh sebenarnya kalau dibilang bahaya takut anak main kesana nyebur, enggak juga Bang, karena lumayan tinggi tuh. Tembok kayak sumur. temboknya. Itu lumayan tinggi, ditutup seng juga dan ketutup alang-alang gitu. Gue lihat, oh ini sumurnya. Udah nggak terlalu bahaya lah, nggak ada apa-apaan. Udah tuh gue cuek ambil itu. Ini kondisinya udah azan waktu itu. Udah mulai ngaji, udah azan segala macem. Balik ke rumah, udah hari itu nggak ada apa-apa, nggak terjadi apa-apa. Besoknya nih, gue balik kuliah siang. Terus gue kan di kamar ada drum. Gue main drum, pulang kuliah. Setelah main drum tuh, gue main hampir 2 jam. Capek, gue rebahan, terus gue ketiduran. Nah, pas ketiduran itu gue mimpi. Mimpi ini nih yang memulai semua teror ini gitu loh. Di mimpi gue tuh menjalani keadaan yang sama seperti kayak kemarin pas gue pulang kuliah, naruh motor, naruh tas ke kebun, ngambil jambu, ngelihat si sumur itu, persis sama. Berulang ya? Berulang. Tapi bedanya adalah ketika di mimpi, gue tuh kayak fokus ke si sumur. Gitu. Gue ngeliatin sumur ini kayak ada apa gitu. Dan di mimpi gue itu bener kayak dari dalam sumur kayak ada sesuatu yang mencoba untuk memaksa keluar. Jadi si tutupan yang dari seng ini itu dari dalam kayak ada yang teng. Terus dang mental ke atas. Kalau diinget-inget lumayan bikin gue merinding lagi gitu. Dang mental ke atas pas gue lagi ngeliatin seng, pas gue begini, itu di depan gue udah ada muka perempuan pucat, sininya tuh kayak ada guratan-guratan, sayatan-sayatan gitu loh. Itu tiba-tiba aja si perempuan ini? Jadi ini kan seng mental nih, gue ngeliat gitu kan, pas gue lagi mau ngebalikin mata gue ke posisi semula, di depan mata gue tuh udah segini gitu, kayak hidung gue sama hidung makhluk itu tuh udah tinggal nyentuh doang gitu. Udah deket banget. Kaget gue, wah teriak, bangun lah. Wah gue bangun tuh banjir keringet, ternyata maghrib. Astagfirullahaladzim, gue duduk kayak di main mimpi, serem amat ya. Gue tuh sampai saat itu tuh gue bukan nggak pernah ya, jarang banget dimimpiin yang horor-horor hantu gitu, gue hampir nggak pernah gitu. Saat itu tuh gue, serem juga ini mimpi gitu. Tapi saat itu gue masih mikir kayak, oh iya kan ini maghrib ya, kata orang tuh maghrib nggak boleh tidur kan, gitu kan, harus bangun gitu. Oh ini gue diingetin aja kali, biar bangun. Udah. Besoknya sama juga kegiatan yang gue lakukan sama. Gue pulang kuliah siang, gue main drum. Setelah itu gue capek, gue tidur, gue mimpi lagi. Sama, persis kejadiannya, nggak ada yang beda satu pun. Persis ngelihat itu lagi, ngelihat sumur lagi, ditapakin di depan muka lagi. Itu gue bangun lagi, keringetan lagi, dan itu pas banget lagi maghrib. Gue mulai berpikir kok berurutan ya gitu. Ada apa gitu ya kan. Setelah itu beberapa hari kemudian sempet tuh nggak ada mimpi-mimpi lagi. Di beberapa hari setelah itu baru tuh Bang, gue dapat mimpi lagi yang sama, tapi bedanya nih malam deh. Ini bedanya malam hari. Makanya gue bingung gini, kata orang kalau pasti lu kayak pernah denger ya, kayak kalau tidur siang tuh suka dapat mimpi yang gak enak. Iya nggak sih? Kalau malam tuh yang bagus-bagus, yang indah-indah gitu. Ada yang bilang begitu. Ada yang bilang gitu ya kan? Ini gue malam-malam nih, mimpinya sama. Gue kebangun pas jam 3 pagi gitu. Udah gitu ditambah gue pernah dengar kalau jam 3 pagi tiba-tiba kita kebangun,
entah itu mimpi atau kita tiba-tiba bangun, itu ada sesuatu memang mungkin lagi mengawasi kita atau gimana. Gue pernah tuh dengar kayak gitu. Wah, gue duduk kayak di kasur gitu kan, kasur gue tuh nggak pakai dipan, di kasur lantai gitu. Wah, gue duduk kayak ini kenapa nih ya? Gue memutuskan untuk gue harus nanya bokap. Oke. Karena bokap lumayan tahu nih urusan-urusan gini-gini lah, mistis-mistisan gitu. Gue hari itu sampai memutuskan, gue nggak kuliah dah. Gue ngantuk banget soalnya ya kan, kebangun tengah malam gitu tuh nggak enak gitu. Akhirnya besoknya gue ketemu bokap, gue nanya, ya ini gue jelasin nih bang ceritanya. Ada apa, kenapa. Terus bokap gue bilang, lagian lu maghrib gitu kan ke kebon gitu loh. Kan ya orang tua kita dulu sering bilang, maghrib jangan keluar Pak Malik. Kayak gitu-gitu kan ya. Cuman kan namanya masih agak-agak bandel lah, ya gimana, jadi bodoh amat atau gue anggap tahayul aja lah gitu. Iya. Toh gue juga nggak cuman sekali kok keluar maghrib segala macam, tapi entah kenapa saat itu kok ada efeknya gitu bang. Iya, kayak kesentil gitu ya. Iya, kayak kesentil, diingatkan gitu apa gimana. Terus bokap gue cuma bilang, coba kalau sholat didoakan, siapa tahu makhluk itu minta pertolongan atau apa gitu kan, mungkin dia belum sempurna atau apa. Siapa tahu emang pas lu lagi lewat situ ngambil jambu, ada dia gitu kan. Oke, gitu. Gue sholat maghrib saat itu. Gue doa ya untuk keselamatan gue juga yang paling utama gitu kan. Untuk yang lain-lainnya sisanya gue kirim doa. Terus dalam hati gue bilang, jangan ganggu lah gitu. Udah ya cukup gitu. Hilang tuh bang. Beberapa hari hilang. Sampai di satu malam. Ini lumayan mantep nih buat gue ya, at least buat gue ini lumayan mencekam. Jadi gue habis ngulik lagu lah sesuatu gitu, sampai tengah malam jam 1-an kalau nggak salah, jam 1 jam 2 gitu. Udah gue capek, gue mau tidur, tapi gue tuh waktu itu perut gue rada mules, jadi gue harus ke kamar mandi dulu. Oke. Gue ke kamar mandi lah nih tengah malam ini. Di kamar mandi gue tuh di plafonnya ada bolongan. Kayak buat apa sih namanya, buat lubang udara gitu ya, buat sirkulasi udara, maksud gue. Iya biasa bolongan gitu kan, WC, satu iya kayak gitu. Udah tuh gue duduk di WC sambil ngerokok. Nah, yang anehnya hari itu tuh gue memang ngerasa ada sesuatu yang maksudnya kayak vibes-nya tuh memang kerasa mau ada apa ya gitu, kayak agak kurang enak gimana gitulah. Sampai di satu momen, gue tuh denger ada suara langkah di loteng. Jadi gini, ini biar memperjelas gambaran betapa rumah gue tuh bener-bener di tengah kebun. Jadi bokap gue tuh pernah nemuin musang. Sekeluarga musang itu di loteng. Buset. Ada musang buah yang gede itu tuh, yang wangi, itu tuh ada di loteng gue. Jadi kalau malam tuh gruduk gitu, berisik. Gitu. Nah, gue tuh kan udah terbiasa sama yang berisik-berisik di loteng karena gue tahu ini musang. Iya. Tapi malam itu tuh suaranya beda. Ada suara langkah. Tapi kan suara langkah binatang yang kakinya kecil sama suara langkah manusia itu kan beda. Bener. Ya kan? Terasa nih bedanya. Ini suaranya lebih pelan dan lebih berat. Pep, 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 pep gitu. Pelan nih di atas loteng. Gue deg-degan aja. Wah, ini gue langsung bilang, ini kayaknya bukan musang dah. Bukan, di dalam hati gue bilang, ini bukan musang nih. Gue nunduk. Tapi gue penasaran. Gitu. Gue takut tapi maksudnya dalam arti ngeri ada yang apa gitu. Pas gue nengok gitu kan. Terus perhatian maksudnya kayak emang ada sesuatu yang menarik gue untuk ngelihat ke si lubangan itu. Oh, oke. Jadi kayak emang udah disuruh ngelihat kayaknya gitu. Gue masih nunduk tuh terus. Bodo amat, bismillah gue mau lihat. Gue nengok ke atas di lubangan itu. Memang nggak ada apa-apa, tapi ada rambut ngejuntai gini nih. Terus pas gue, merinding banget nih. Pas pas gue ngeliat ada rambut, terus rambutnya lagi hilang gitu. Kayak ketarik gitu. Gila, sejelas itu. Rambut panjang gitu. Begini. Anggaplah ini lubangan, ini ada rambut gini. Pas gue lihat rambutnya naik gini pelan, itu ketarik ke dalam gitu. Wah, udah deh tuh gue gerabak-gerubuk deh, buru-buru. Pengen keluar dari kamar mandi gitu. Gue udah berdiri, udah rapi, buka pintu, mau lagi megang knop pintu nih,
tetap aja kayak gimana sih ya, mungkin ini yang selalu divisualisasikan di film horor, makin takut orang mungkin makin penasaran. Nah itu yang gue rasain. Gue takut tapi gue penasaran, gue pengen nengok lagi, pengen tahu gitu, ada apa sih? Apa masih ada nggak sih nih? Ya kan? Apa masih ada atau emang udah hilang aja? Gue lagi yang gagang pintu, gue nengok gini pas kebolongan gitu, itu muka lagi nongol. Muka yang sama yang gue lihat di mimpi gue, perempuan mukanya pucet, hampir abu-abu dengan guratan-guratan gitulah. Bagus banget. Teng, lihat gitu. Gue langsung astagfirullahaladzim, gue merem. Pas gue ini, gue nggak berani nengok lagi deh. Udah, gue langsung keluar kamar mandi. Dan itu malam gue nggak tidur juga. Gue cuman nutupin muka gue udah pakai selimut. Gue nggak bisa tidur, gue nggak bisa apa. Gue kayak mikir, aduh jangan-jangan kalau gue tidur gue dimimpin lagi. Ya, gitu. Diteror begitu di rumah bisa ya? Setenang itu gue sih udah teriak biasanya. Gue sebenarnya gimana ya? Teriak kayak cuman nggak bisa sampai yang histeris gitu loh. Gue teriak, wah udah cabut gitu aja gitu loh. Itu tuh menurut gue tuh itu lumayan ngeganggu tuh ke gue tuh. Soalnya dia nampakin mukanya gitu kan ke gue. Setelah itu, ini ngomong-ngomong kejadiannya ini runtutannya lumayan panjang loh bang. Gue ngalaminnya gitu. Ada kali 6 bulan. Oke. Gitu. Dari pertama kali gue ke ngambil jambu tuh di sumur, gue ngimpi lah ya. Itu lumayan gitu. Kalau ini yang gue ceritain yang memang yang besar-besarnya nih kejadiannya. Kalau sisa-sisanya kayak suara langka tuh gue hampir setiap malam kali di kamar gue gitu loh. Denger gitu suara langka, suara perempuan kayak bukan ngedehem tapi kayak suara perempuan kayak kayak gitu. Oh, senandung gitu. Itu sering kayak gitu. Nah, untungnya tidak terlalu signifikan gangguannya karena rumah gue itu sering rame nih. Jadi temen gue nginep lah, apalah gitu. Tapi ada satu waktu di mana full tuh 1 minggu itu temen gue nggak ada yang datang sama sekali. Entah ya mungkin sibuk, ada urusan apa gimana ya, itu urusan mereka gitu. Jadi gue di kamar sendirian gitu. Nah, ini ada satu lagi yang kayak gue ini kejadiannya masih cukup sore ya, hampir maghrib gitu. Gue pulang kuliah, di rumah gue kosong. Jadi adek gue nggak tahu lagi main apa belum pulang sekolah juga. Bokap gue lagi jemput nyokap. Jadi rumah kosong. Kunci pintu ditaruh nih di atas gitu. Parkir motor, ngambil kunci. Nah kebiasaan gue adalah biarpun rumah itu kosong, tapi setiap masuk rumah ya gue ucap salam aja. Gitu. Ngambil kunci, buka kunci, buka pintu, assalamualaikum kan gitu ya. Dari kamar gue ada yang waalaikumsalam, suara cewek ada yang jawab. Wah, diem gue. Gue nggak berani masuk rumah tuh. Nggak ada siapa-siapa loh ini. Itu suara siapa yang jawab gitu. Dan asalnya bukan dari belakang gue ya. Bukan dari rumah tetangga gue yang di depan sana. Bukan, ini dari kamar gue. Di belakang. Ada yang jawab, waalaikumsalam gitu. Suara cewek. Wah, gue diem, gue nge-freeze di situ. Di depan pintu. Gue gak berani masuk. Gue duduk dah di teras. Gak berani masuk tuh gue. Pas gue lagi duduk, untungnya teman gue WA. Di rumah gak lu? Iya nih, gue di rumah gitu. Gue mau OTW ke sana ya gitu. Teman gue tuh mau ngerjain ada proyek musik lah. Jadi malam itu setelah kejadian ada yang ngejawab salam gue nggak berani masuk tuh bang. Sampai temen gue datang. Oke. Gue nungguin itu lama, ada kali sejam. Gue nggak berani masuk. Temen gue datang, gue nggak cerita apa-apa tentang apa yang terjadi nih di rumah gue dan terjadi ke gue gitu. Karena takutnya ntar gue cerita dia males lagi ke rumah gue gitu kan, gue jadi sendirian lagi gitu. Temen lu nanya nggak, lu ngapa nggak masuk pas datang? Enggak lagi. Kayak padahal gue tuh masih kayak pakai sepatu kayak gitu-gitu ya, pakai celana panjang lah gitu kan. Dia nggak ngeh. Enggak gitu sih. Udah mungkin udah terlalu fokus mau ngerjain apalah musik kayak gitu, langsung ngomong, gimana nih gue ada ide gini-gini. Ya udah masuk ke kamar. Udah tuh kayak biasa tuh. Nah, ini lucunya lagi temen gue pun diganggu. Malam itu diganggu. Jadi posisinya udah malam. Keluarga gue juga udah pada pulang, semua adik gue udah pulang, bokap nyokap udah pulang, udah pada tidur lah, udah sepi nih keadaan rumah nih. Temen gue memang mau pulang subuh aja gitu, mau nginep gitu. Malam itu posisinya temen gue berdua datang. Gue lagi ngobrol sama si A, yang temen gue si B ini lagi
di pojok kamar gue, megang laptopnya ditaruh di pangkuan sini. Dia lagi pakai headset, dia lagi begini. Tiba-tiba kan gue lagi ngobrol nih sama yang si A. Tiba-tiba dia istighfar kencang, astagfirullahaladzim gitu. Gue nengok, wih, kenapa men? Gue gitu, kenapa? Ada rambut ternyata. Dia kan megang laptop nunduk. Rambutnya dia pendek. Kayak gue, kayak lu gitu, pendek lah gitu. Pas dia lagi nunduk gini, ini ada rambut bang, kesini bang. Kesininya dia. Turun, kesininya dia. Dia turun begitu, pas dia teriak, astagfirullahaladzim, itu rambutnya naik. Dan gak cepet lagi naiknya begini lagi. Iya. Gila, males banget ya. Panik kan kita. Wah, gue langsung deg-degan tuh, anjir. Gue pikir gue doang yang diganggu gitu loh. Biasanya pun teman gue ada yang main di rumah, tapi nggak ada diganggu gitu, nggak ada. Kalau teman gue udah pulang, gue tinggal sendiri, baru udah tuh ada suara langkah di loteng kayak gitu, suara-suara perempuan bersenandung. Lah ini teman gue itu tuh diganggu. Gue bilang, weh break dulu deh, warkop dulu kali kita ya gitu. Udah gue cabut deh ke warkop gitu, bertiga tuh. Gue ngerasa saat itu gue nggak bisa lagi diem dah. Gue ceritain nih apa yang sebenarnya terjadi. Gue ceritain nih bang semuanya urutannya gini. Terus temen gue, lu kata dia, lu coba kagak bilang lu, kata dia. Gue kalau gue bilang lu kagak jadi ke rumah gue gitu ya. Gitu. Tapi ntar aja deh baliknya ya, subuh aja temenin gue dulu lah. Gue gituin kan, temenin gue dulu lah. Yaudah nggak apa-apa. Yang penting kan kita rame-rame ini gitu. Setelah dari warkop, balik lah. Nyampe rumah, temen gue si A masuk kamar mandi, temen gue si B ini yang tadi diganggu bikin kopi di dapur, bikin kopi lagi. Lah gue baru duduk nih di kamar gue, belum ngapa-ngapain gitu, baru duduk, set, entah berapa detik dia langsung nggak bawa gelas nggak apa, terus langsung lari masuk ke kamar gue, duduk di sebelah gue, mukanya tuh takut, terus kayak keringetan gitu. Gue, kenapa lu? Wah parah gitu. Kenapa parah? Tadah tunggu si A dulu nih. Si A keluar dari kamar mandi, masuk ke kamar. Gue tanya lagi, kenapa? Gitu kan. Terus dia bilang, gue lagi masak air. Jadi di pintu dapur gue tuh di pojok tuh ada pintu lagi bang. Nggak pintu kecil sih, cuman pintunya nggak seukuran pintu rumah lah ya. Agak pendek gitu. Itu untuk masuk ke kandang ayam bokap. Kandang ayamnya tuh bukan kandang ayam yang di tembok gitu, cuman pakai pagar kayu, cuman memang ada atapnya. Tapi kalau dilihat dari luar posisinya tuh kandang ayam jadi kelihatannya kayak ada di kebun gitu loh. Tapi masuknya aksesnya dari rumah gua. Pintunya itu model pintu yang kalau mau dibuka itu ditariknya ke dalam, ditarik bukan didorong. Gitu, dan dikuncinya dari dalam. Nyelot, set gitu. Otomatis kalau di dalam nggak ada yang narik, ya itu nggak akan kebuka. Kalau nggak dari luar ada yang ngedorong, baru bisa terbuka. Nah temen gue lagi bikin kopi, tiba-tiba gue inget banget karena tugas gue lah yang ngecekin pintu udah dikunci apa belum, itu tugas gue setiap hari. Gue yakin banget itu udah gue kunci, semuanya udah aman. Nah ini nih temen gue pas lagi bikin kopi, dia lagi masak air. Di sebelah kirinya dia tuh si pintunya itu tiba-tiba kebuka pelan gitu, terus sampai nabrak ke tembok, crack gitu. Temen gue tuh kayak takut nih, cuman masih terusin masak gitu. Pas dia nengok, memang nggak ada apa-apa, tapi kelihatan di kebun tuh kan ada semak-semak kayak ada yang, ada yang kayak gitu. Udah temen gue kabur dah itu. Kompornya aja nggak dimatiin, jadi kayak mau ngecek itu pintu masih ketutup, masih kebuka apa enggak, matiin kompor tuh harus nunggu kita bertiga dulu. Jadi setelah dia cerita, kita bertiga udah ngumpul, yaudah yuk kita cek ya pintunya. Pas gue cek pintunya ketutup, nggak kebuka dan terkunci. Jadi kayak ilusi dia ya? Gue nggak ngerti itu ilusi atau memang itu beneran terbuka. Masalahnya dia ngelihat di luar tuh ada yang gitu, ada yang di semak-semak gitu. Pas samperin masih kekunci pintunya. Masih. Nggak tahu tuh ilusi nggak ngerti gue. Tapi apa mungkin langsung dikunci lagi tuh sama hantunya? Bisa. Cuman nggak tahu lah apa ya namanya. Saat itu yang jujur kita udah nggak bisa mikirin apa-apa selain ya udah kita berdoa aja, tungguin ada yang ngaji di musola dan azan.
Soalnya itu udah lumayan tengah malam juga gitu. Dan setelah itu tuh kita di kamar tuh kerjaan kita yang urusan band kita itu nggak kita apa-apain, kita diemin, kita cuma rebahan, main HP, nggak ngomong, nggak apa. Gue tahu banget kita tuh takut bertiga. Teman-teman gue tuh takut. Cuman kayak gue udah kepalang janji lagi nih mau nemenin ini orang gitu loh di rumahnya gitu loh. Jadi ya gue nggak bisa cabut gitu loh. Dan setelah itu tuh yang kayak gue bilang tadi, kejadiannya tuh ya cuman kayak suara suara langkah di loteng, suara perempuan kayak gitu-gitu. Yang itu gue dengar jelas dan itu bisa gue pastikan itu setiap malam. Oke. Gitu. Nah ini nih yang sampai ya bisa gue bilang salah satu yang paling membuat gue sampai berpikir kayak anjir nggak kuat nih gue nih diganggu kayak gini gitu. Ini posisinya malam lebaran, malam kedua lebaran ya. Bokap, nyokap, adik gue mudik. Gue nggak bisa ikut karena gue lagi ngurusin skripsi waktu itu. Oke. Walaupun kampus libur, tapi ini harus tetap dijalanin lah gitu. Gue nggak mau nunda-nunda. Jadi yaudah gue mending nggak ikut. Salamin aja sama saudara-saudara. Gue mau ngerjain skripsi. Siangnya tuh gue sempet silaturahmi lah ke rumah temen gue. Pulang itu setelah maghrib gue baru nyampe rumah. Seperti biasa, gue kalau masuk rumah dan dalam posisi sendirian tuh, biarpun gue tetap assalamualaikum, tapi setelah kejadian ada yang ngejawab salam, jadi gue setelah assalamualaikum gue nggak langsung masuk ke dalam gitu nggak. Jadi kayak buka pintu, assalamualaikum, nengok kanan kiri, terus nungguin ada yang jawab apa enggak, baru gue masuk gitu. Oke, aman, dah masuk, baru dah. Gue masuk biasa bebersih, masuk kamar, terus gue WA temen gue bilang malam ini ngumpulnya di rumah gue aja, sengaja biar rame, ya kan? Malam ini ngumpulnya di rumah gue aja gitu. Ya, bentar lagi OTW gitulah, basa-basi mereka lah. Ya udah gitu. Gue ini dah pakai headset, pelan-pelan ngerjain skripsi kayak gitu-gitu, terus bosen lah gue nonton anime aja deh. Gue nonton anime-anime yang ada di komputer gue. Nah, pernah nggak sih lu kayak lu lagi pakai headset nonton sesuatu, dengerin musik atau dengerin apapun, tapi kayak lu denger di saat yang bersamaan lu denger satu suara yang ini di luar dari suara yang lu denger gitu. Iya, di luar headset gitu. Itu tuh gue kayak gitu. Kayak suara perempuan yang biasa nih, gitu. Suara apa nih? Gitu. Gue buka headset gue, nggak ada. Pakai headset lagi. Gue lagi nonton anime pokoknya, nggak ada scene di mana ada suara perempuan, cuman isinya tuh di scene anime yang saat itu gue tonton cuma ada dialog. Nggak ada apa-apa yang kaitannya dengan suara perempuan itu, nggak ada. Gue pakai headset lagi, nggak lama begitu lagi suaranya. Suara apaan sih? Gitu. Gue buka lagi headset gue, nggak ada lagi. Yang ketiga kali nih, udah sekitar beberapa menit nggak ada, tiba-tiba kedengeran suara. Kok kali ini agak keras gitu, sampai kedengeran. Oh ini bener-bener beda nih. Ini bukan dari anime nih, bukan dari film yang gue tonton. Gue buka headset gue, bang. Ada suara perempuan lagi nyinden. Posisinya di mana? Di ruang tamu rumah gue di depan. Nyinden. Gua kan keluarga gue orang Sunda. Itu nyinden Sunda. Gue tahu banget yang sinden Sunda. Kalau lu mungkin pernah nonton wayang golek, itu kayak gitu persis. Gue nggak bisa nyontohin karena gue juga nggak bisa. Tapi itu persis kayak gitu, bisa dibayangin lah suaranya. Suara sinden. Wah, gue panik sadadanya. Anjir, siapa nih? Gue mau nengok, gue nggak berani. Yang bisa gue lakukan cuman WA temen gue, woi, lu di mana? Buruan lah datang ke rumah gue. Takut nih gue sendirian. Gue gituin aja udah. Temen gue balas, iya, bentar lagi nyampe nih, udah di jalan kayak gitu-gitu lah. Gue nungguin ada kali itu bang sejam sampai temen gue datang. Dan selama 1 jam, di kurun waktu 1 jam itu gue nungguin. Suara si sinden itu nggak hilang, tetap ada. Gila. Itu makanya gue nggak berani. Bahkan gue buat beranjak dari, ini kan gue nih di depan komputer, gue mau geser ke belakang aja, itu gue nggak berani. Karena di belakang gue nih rasanya kayak, wah ada nggak merinding banget gitu loh, kayak ada energi. Wah, gue ntar kalau gue ke belakang ada yang meluk, kayak gitu-gitulah mikirnya, langsung aneh gitu. Sejam bang, bayangin dengerin suara orang nyinden di dalam rumah lu sendiri. Suara sinden itu baru hilang ketika ada suara motor, deg. Terus suara gerbang rumah gua kebuka. Baru tuh suara sindennya hilang.
Teman-teman gue datang udah tuh. Sejam. Wajir. Kenapa gue tahu itu tepat 1 jam? Ya karena ada sesuatu yang gue tonton tuh saat itu tuh. Ya kan? Gitu loh. Gue sambil nonton, emang gue sambil ngeliatin gini nih, sambil megang WA, sambil nonton. Tapi ya gue nggak fokus. Karena ada suara itu. Wah, gue nggak kebayang deh tuh waktu itu. Kalau misalnya temen gue nggak datang, nggak jadi, mungkin bisa sampai subuh kali itu suara tuh. Gue tidur ditemenin itu kali, gue udah nggak kebayang dah gimana. Ya, long story short, temen gue datang terus ya udahlah kita silaturahmi segala macam. Terus gue bilang sampai subuh lah gitu, Iya udah kita sampai subuh lah selalu lagi. Udah tuh nongkrong di rumah gue sampai subuh. Nah di situ gue berpikir ini nggak bisa nih bang, gue harus ngomong sama bokap gue nih, karena ini terornya berlangsung nih, ini udah lama nih. Nggak udah gitu. Yang gue lakukan, gue doa buat diri gue sendiri. Gue kirim doa ke nggak tau lah apa yang di situ gitu. Udah gue lakukan gitu loh. Ini bukan salah doanya, mungkin salah guanya juga gitu loh. Mungkin doa gue nggak diijabah, gue nggak ngerti. Tapi yang jelas gue harus sharing supaya dapat solusi nih. Apa yang harus dilakukan? Benar. Gitu. Bokap gue sekeluarga pulang dari kampung. Terus di hari yang sama kok. Baru selesai beres-beres mandi gitu, gue langsung ngomong. Gue bilang ya ini kok nggak selesai ya? Kenapa lagi sih? Gitu. Bokap gue tuh sampai kayak kenapa lagi sih digituin? Kayaknya cuma lu doang dah. Kita sekeluarga nggak ada yang diganggu kok di rumah ini gitu loh. Bokap bilang gitu? Nggak ada. Jadi itu emang bener-bener gue doang bang. Nggak ada nih kita bertiga nih. Ayah, ibu, adik kamu gitu. Nggak ada. Halu kali gitu. Enggak kok masa halu gue bilang gitu ya. Terus gue jelasin, gue ceritain sama temen gue juga. Itu kan berarti udah bukti kalau bukan cuma gua kan gitu. Tapi entah kenapa keluarga gue yang di dalam rumah ini emang enggak gitu. Gue belum dapat solusi tuh bang. Cuman bokap gue cuma bilang, ya udah coba ditambah lagi lah, coba doanya apa gitu. Gue lakukan yang sama terus, gue gitu terus. Enggak hilang tuh. Tetap teror demi teror ada gitu. Cuman ya gitu nggak terlalu signifikan lah suara-suara kayak gitu doang. Sampai yang paling puncaknya adalah satu malam ini gue lagi begadang juga. Jadi ini gambaran sedikit ya dari kamar gue. Jadi view-nya tuh dari kamar gue. Kalau buka pintu kamar di sisi kanan tuh gue naruh komputer di situ. Di atas komputer tuh ada kaca yang bisa langsung ngelihat ke dapur sama ke pintu yang lorong gang yang dari luar itu buat ke area belakang area kamar gue. Nah pintu lorong itu bang, ditutup tuh ada pintu besi. Pintu besinya berat dan berisik. Kalau dibuka tuh seng sampai suaranya kayak begitu. Jadi kalau ada orang yang buka, walaupun gerakannya cuma sedikit, itu pasti keluar suara. Gesekan besi gimana sih berisiknya gitu. Itu pasti keluar tuh. Gue udah lagi-lagi gue yakinkan kalau itu tugas gue untuk meyakinkan, untuk memastikan semuanya sudah terkunci. Rumah gitu. Itu sudah dikunci, semuanya aman. Gue duduk di depan komputer, ya lagi mainin komputer sambil ngerokok. Makanya pintu kamar gue tuh nggak gue tutup, masih gue buka sedikit lah, gitu biar asapnya keluar. Lagi main. Oke nih, mata gue fokus ke komputer, tapi dari sudut mata sini nih kita bisa ngelihat ke arah yang lain gitu kan. Dari sini gue tuh kok kayak ada gerakan gitu loh. Pas gue pastikan si pintu besi itu terbuka. Dari tertutup terbuka gini, tapi nggak ada suaranya. Senyap nggak ada suara, tapi itu terbuka. Gue bener-bener ngelihat kalau itu tuh pintu bergerak, ditarik keluar gitu, pelan-pelan gitu. Dan padahal itu dikunci. Kalau normalnya, kalau itu pintu ada yang mau buka, krek, ngebuka kuncinya, terus sreng bunyi gitu, berisik banget. Ini nggak ada suara apa-apaan bang, senyap. Tapi itu pintu buka gitu jalannya. Wah, kacau nih. Maksud gue kalau udah ada yang bisa menggerakkan benda, apa namanya, poltergeist kali ya, berarti energinya kuat dong. Iya kan gitu. Gue tuh, wah udah deg-degan nih gue. Waduh, ini mau ada apa lagi nih gini. Mau ada apa lagi nih gitu. Terus gue akhirnya keinget kejadian temen gue si B ini. Dimana pintu itu pintu yang ke kanan lain itu kebuka gitu kan. Wah, akhirnya gue yang ngalamin nih sekarang nih gitu. Dan ini lebih parah, ini pintunya besi loh. Kalau pintu kanan itu pintu kayu gitu kan ya. Kalau nggak ada suaranya mungkin masih bisa kita takar pakai logika. Ini nggak sama sekali. Nggak ada suaranya. Waduh. Tapi saat itu gue
Jadi gimana ya, gue takut, tapi sekaligus gue kesel akan runtutan teror-teror ini. Jadi saat itu, malam itu gue putuskan untuk memberanikan diri bang. Gue bangun, gitu. Sempet keluar kata-kata umpatan lah, kesel, saking gue keselnya. Gue bangun niatnya, gue mau nutup itu pintu lagi gitu. Gue bangun, pintu kamar gue yang kebuka dikit, gue buka lebar. Pas gue jalan di depan pintu pas dari arah kanan gue tuh ada yang nyamperin gue, muka cewek itu. Dan kali ini dia bilang sesuatu. Pas dia di depan muka gue gitu, dia bilang, "Waalaikumsalam," bilang gitu. Untung banget gue nggak jatuh. Aduh, depan muka banget tuh gue. Nggak jatuh, gue nggak apa, gue cuman ya jelas gue merinding pasti, gemeteran, iya. Wah, gue langsung gila, dengkul gue lemes dah. Makanya gue bilang untung aja gue nggak jatuh. Gue nggak jadi nutup itu pintu, gue balik lagi ke kamar, pintu gue tutup, brak. Gue selimutan, muka gue tutup, dan gue nggak tidur. Udah, gue nungguin aja udah. Merinding gue. Itu si ceweknya gimana yang lu lihat, jalan apa melayang deh? Jadi gini, ini anggaplah ini kamar gue. Di sini nih, ini ada kamar mandi, tapi agak masuk ke dalam. Jadi ada space tuh bang. Ada space dari kamar gue ke kamar mandi, jadi ada tembok gini lah, masuk ke sini. Nah, ini gue nih, anggaplah gue lagi berdiri di sini, mau ke pintu itu kan. Nah, pas gue lagi berdiri di sini, dia kayak keluar dari kamar mandi gitu, jadi kayak nginin gue gitu loh. Dia hadepin gue, kayak pas gue mimpi segini mukanya. Terus dia bilang salam, "Waalaikumsalam." Gue nggak tahu kenapa dia bilang "Waalaikumsalam", gue nggak tahu. Apakah itu akumulasi dari salam-salam gue yang nggak dia jawab sebelumnya, dia mau sampaikan itu di depan muka gue nggak tahu. Iya. Kan kalau misalnya emang begitu, itu lebih ngeri lagi, nggak sih? Itu tuh kadang ngeri juga sih kalau ya emang masuk rumah walaupun ada orang kan assalamualaikum gitu kan, diajarinnya sama orang tua kan. Tapi emang kadang itu yang gue khawatirin juga. ada pemikiran itu ya? Takut ada yang jawab. Iya. Makanya gue emang setiap masuk rumah assalamualaikumnya pelan. Iya. Kalau nggak dalam hati lah gitu ya. Assalamualaikum. Gitu doang gue. Ntar gue assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Wah, siapa tuh? Iya. Serem kan. Itu kekhawatiran itu tuh. Ya itu, gue mengalami lagi. Gitu loh. Dan itu loh maksud gue, kayak anjir, ini makhluk ini kok jawab salam gitu. Kalau dia mengucapkan sesuatu yang lain, gue mungkin masih bisa apa gitu ya. Dia mungkin ngomong kasar ke gue apa gimana. Karena pas dia lagi rebahan, gue ketendang pas gue lagi ngambil jamu. Ini dia jawab salam bang. Gitu. Itu tuh yang bikin gue jadi anjir, ini kok ngeri banget ya gitu. Parah. Gitu loh. Udah tuh di saat di situ itu udah poin di mana gue udah kayak mendidih lah. Maksud gue kayak enggak, nih harus selesai. Gue nggak mau tahu. Besoknya pagi-pagi tuh gue lagi-lagi itu gue nitip absen aja dah, gue nggak mau kuliah dah, bodo amat ya. Gue bolos bimbingan sama dosen pada waktu itu. Bukannya lu lebih baik keluar rumah? Gini bang, gue tuh orangnya lumayan introvert lagi. Gue tuh sukanya ngumpul main tapi di rumah gue. Iya. Gue tuh kalau main ke mana gitu tuh itu cuman momen aja. Misalnya main futsal lah, atau latihan di studio gitu, atau apa gitu. Terus kalau sengaja pengen nongkrong doang tuh gue enggak. Iya, gue ngurangin ya, agak males ya. Agak males gitu. Nah makanya gue seringannya di rumah gitu. Terus ditambah lagi fasilitas di rumah gue kayak ya alat musik kayak gitu-gitu ada. Lengkap, jadi ya? gue betah gitu. Nah ini gue udah bodo amat. Gue hari itu nitip absen, gue bolos bimbingan. Gue mau ngomong sama bokap gue berdua doang. Ini gimana caranya biar selesai. Akhirnya gue ngomong sama bokap gue tuh pagi-pagi. Terus bokap gue narik napas, dia sambil begini-begini nih kayak mikirin sesuatu. Terus dia udah ntar malam deh gitu. Oke, gue bilang. Malamnya abis sholat maghrib, kita ngumpul tuh di teras. Bokap gue bilang gini, jangan ada yang ke belakang ya. Ayah mau sholat di kamar belakang, di kamar gue maksudnya. Bokap gue udah pakai sarung kayak gitu-gitu. Ya pokoknya jangan ada yang ke belakang sebelum ayah panggil. Bokap gue udah serius nih. Bokap gue tuh kan orangnya lawak gitu ya. Kali ini serius gitu. Jangan ada yang ke belakang pokoknya. Ya udah gue nunduk, ngangguk gue.
gue, nyokap, adik gue belakang tuh. Terus nyokap gue, apa sih gitu? Tahun terakhir dah, kita tanya ayah aja gue gituin kan ya. Setelah 1 jam, gue bertanya-tanya nih, kenapa gitu kan. Bokap gue manggil, Ki, gitu. Sini ke belakang. Belakang gue. Iya, gue ke belakang. Pas gue ke belakang, bokap gue tuh udah berdiri di tengah-tengah dapur. Sambil megang 2 botol air mineral yang 1 liter itu yang gede. Itu udah megang itu, yang 1 dikasih gue, ini pegang. Baca syahadat, baca Al-Fatihah, tahan nafas selama baca. Setelah selesai, tiupin ke air. Abis itu taruh airnya dituangin ke tangan terus ciprat-cipratin. Oh gitu. Gituin. Gue bilang kemana? Ke semuanya nih di area belakang ini. Kamar mandi belakang, kamar gua, sama dapur. Oke, gue lakuin tuh bang. Gue baca syahadat, gue baca Al-Fatihah, tahan napas, gue bacain air, gue tuangin sini terus kamar mandi itu. Itu udah mulai tuh merinding tuh. Waduh, merindingnya karena anjir ada apaan ya gitu. Bakal ada reaksi apa nih? Masuk ke kamar, gue ciprat-cipratin, merindingnya tambah parah. Keluar dari kamar, bokap gue tuh tetap berdiri gitu, tengok-tengok. Entar nengok ke arah gang yang pintu besi itu yang menuju keluar. Terus kadang-kadang nengok ke pintu kandang ayam gitu. Nengok-nengok tuh kayak gitu loh, nengok-nengok tuh kayak dia ngelihat apa gitu, sesuatu gitu. Gue ke dapur, gue nggak nanya apa-apaan, terus ya udah gue cuma gitu doang. Gue semprot-semprotin. Pas gue semprot-semprotin, bokap gue juga barengin ke gue gitu. Set. Itu pas gue lagi berdua bareng sama bokap gue, nyiprat-nyipratin air. Itu dari arah gang sama dari arah kandang ayam tuh pintu. Itu pintunya dua-duanya ketutup. Tiba-tiba ada angin bang, gede banget. Bus, itu nabrak gua. Yang ada di tengah tuh gua sama bokap, itu ditabrak. Peng, ini gua semuanya bulu yang ada di badan gua tuh itu merinding semuanya. Teng, jadi gini. Karena di tengah kebun, rumah gua tuh bisa dibilang adem, dingin malah. Karena di tengah kebun gitu. Itu angin yang nabrak gua, itu rasanya panas. Gak enak, kayak gimana ya, bisa mungkin energi negatif kali. Gue ditabrak itu gitu loh. Kayak hawa panas gitu ya? Hawa panas gitu. Kalau kita lagi musim panas pakai kipas angin, ya kan? Gitu. Kayak gitu tuh. Itu nabrak gue gitu. Bung, terus bolak-balik muter gitu. Itu yang apa? Perkakas dapur yang digantung-gantungin tuh panci gitu tuh, perang. Gitu. Gue ya ini gimana? Udah tetap terus. Solawatan. Bokap gue udah kayak dukun nih gue. Terus bokap bilang baca jangan dalam hati lagi. Harus ucapin, disebutin, dilafazkan gitu. Terus itu berlangsung 5 menit lebih lah tuh. Baru tuh tenang semuanya. Gila seru banget. Udah tenang semuanya gitu. Ayo ke depan kata bokap gue. Depan. Terus bokap gue duduk di teras. Gue berempat tuh sekeluarga. Bilang gini, ini sebenarnya ayah tahu nih ceritanya gitu. Dan ayah juga tahu nih sosoknya siapa. Bokap gue gitu ngomongnya. Kata gue ngapa kagak bilang dari awal gitu kan. Iya. Terus nggak tahu dah tuh alasan bokap, kan gue bilang bokap gue mah rada lawak orangnya gitu. Terus baru udah ceritain. Jadi ini kayaknya emang keusik ya sama lu nih waktu itu. Maghrib jalan ke sono ambil jambu gitu loh. Kenapa nggak besok aja sih gitu kan? Kan bisa gitu. Cuma perkara itu doang. Gue juga nggak tahu bang. Cuma kan namanya alam gitu ya. Kita kan nggak pernah tahu ya. Kadang ada hal yang simpel kita lakukan dia keganggu. Ada yang berat nih. Misalnya kita nantangin nih, keluar lu sini. Malah nggak ada apa-apaan. Iya sih. Iya kan ya. Gue juga nggak ngerti bang. Gue juga maksudnya gue pernah beberapa kali ngalamin kejadian nih. Gara-gara gue yang sompral lah, sembrono gitu. Gara-gara hal kecil gitu loh. Nah, cuman ada jawaban juga nih, kenapa gua yang diincar gitu. Pertama, iya terganggu. Kedua, ternyata gua baru tahu saat itu gua orangnya sensitif. Jadi kayak magnet lah, gitu loh. Pertanyaan gua juga nanya nih bang, ke bokap gua. Kalau kayak gitu, kenapa dari dulu nggak ada gesekan ya? Kan gua juga posisi kamar di belakang, kan deket tuh ke dia tuh. Ya nggak tahu, kalau itu kan mungkin lu nggak ngeganggu teritorinya mungkin gitu loh. Ya kayak gitu-gitulah. Terus gue mikir, oh iya kali ya. Mungkin yang dibilang sama orang tua dulu, jangan keluar kalau maghrib pamali, itu mungkin ada benarnya. Cuman kitanya aja yang kadang nganggap sepele gitu. Bodo amat lah.
tahayul kayak gitu-gitu loh. Ya namanya anak masih muda gitu kali dulu ya, bodo amat gitu. Terus ini gara-gara gini doang nih. Ya bisa jadi mungkin ada sesuatu, itu kan itu akumulasi dari, ya mungkin karena kamu gaduh, main drum, gedebak-gedebuk gitu kan, ketawa-tawa di kamar dari belakang gitu loh. Cuman mungkin ada ditunggu satu momen di mana dia mau melampiaskan semua tuh. Tapi gini ya, sebenarnya yang kayak gini-gini tuh nggak ada intensi untuk mencelakakan kata dia. Dia cuman mau di reach out aja gitu loh, kayak nih gue ada nih gitu. Ya makanya solusi terbaiknya doain aja gitu. Makanya bokap gue selalu, udah doain aja. Gitu, oh gitu ternyata. Dan setelah itu ya gue tau lah kalau ternyata gue sensitif, lumayan sensitif nih bang, sama yang kayak gitu-gitu. Makanya lumayan jadi magnet lah, kayak gitu. Nah untuk setelah itu tuh memang bisa dibilang gue tahu dah nih, oh nih ternyata ada ini. Nah tapi akhirnya juga gue tahu kalau ternyata sebelumnya ada kejadian tuh di sumur itu, tapi lampau jauh, tahun 70-an mungkin. Tahun 70? Tahun 70. Jadi gini, tahun 2013 gue pindah, itu tuh masih bener-bener kayak, gimana sih kalau lu abis di satu tempat yang berisik, tiba-tiba lu langsung kayak masuk kamar tuh tenang-tenang gitu. Itu tuh masih kayak gitu. Tempatnya tuh bener-bener sepi, harmonis, kalem gitu loh. Di tempatnya tuh gitu. Tahun 2013 tuh masih sepi, belum banyak rumah yang ada di situ selain rumah-rumah orang-orang pribumi. Ya gitu. Kalau gua kan hitungannya pendatang nih yang pindah ke situ. Gimana tahun 70, bayang nggak itu sehutan apa gitu loh. Dan ceritanya dulu saat sumur itu masih aktif digunakan, jadi ada satu hari lah pagi gitu, saat warga lagi ngambil sumur timba ya bang, sumur timba yang pakai ember gitu, dikerek gitu. Nah pas lagi ngambil air, airnya kayak mentok sesuatu. Sekalinya dapet air itu dikit airnya gitu loh. Pas dicek, dilihat ke bawah, ternyata udah ada jenazah lah, jasad. Pas diidentifikasi perempuan. Oke. Tapi plot twistnya adalah nggak ada yang tahu itu siapa, karena setelah dicek-cek itu ini bukan orang kampung sini. Oh jadi kayak dibuang di situ ya? Bisa jadi. Dan akhirnya simpang siur karena nggak ada yang tahu kejadian kayak gimana, gitu kan. Jadi akhirnya ada yang berasumsi kayak ada kubu-kubu, ada yang bilang mengakhiri hidupnya gitu, ada yang bilang kecelakaan. Tapi kalau kecelakaan kayaknya nggak mungkin karena ini nggak tahu siapa. Kecuali kalau ini orang kampung situ, itu bisa diasumsikan kalau ini kecelakaan, dia lagi ngambil air apa gimana. Akhirnya ya kasusnya nggak berkembang lah karena juga nggak tahu ini siapa gitu. Akhirnya ya dibawa lah sama yang berwenang. Jadi seenggaknya at least gue tahu kenapa sumur itu akhirnya nggak dipakai dan angker, karena pernah ada kejadian. Oke. Gitu. Dan ketika gue ngobrol-ngobrol lagi nih sama bokap gitu tuh, ada nggak sih yang pernah ngalamin kayak gini? Kayak nggak ada deh. Kayaknya cuma lu doang tuh yang berani bolak-balik ke situ. Begitu ngomongnya lah. Iya. Orang sini mana ada maghrib ya, kecuali siang-siang ya, yang pada ngambilin rumput buat makan kambing. Ya mungkin ya ke situ gitu loh. Ya kalau maghribnya yang lewat jalanan situ aja jarang gitu. Jadi kayaknya kenapa gua yang disasar, diteror sama dia, ya mungkin pertama guanya lumayan ngeganggu, mengusik lah gitu. Kedua karena gue sensitif, makanya kayak magnet lah. Gue narik dia untuk datang ke gue. Kayak gitu. Lumayan kejawab nih semuanya nih berarti nih ya. Iya, gitu. Walaupun kasus aslinya nggak ada yang tahu sampai sekarang itu kenapa perempuan bisa ada di situ. Benar-benar. Kayak gitu, Bang. Oke, Bang Rizky, itu berarti sekarang rumah gimana kabarnya? Jadi gini, kan gue 2018 nikah. Gue pindah ke Tangerang. Di rumah tuh tinggal bertiga. Adik gue, bokap, sama nyokap. Nah, nyokap gue 2020 meninggal. Bokap gue tahun 2022 meninggal. Jadi rumah itu yang ninggalin adik gue sendirian. Sekarang? Sampai sekarang. Cewek cowok adek lu? Cowok. Oh, berani dia. Gini, cuma adik gue tuh bukan tipe orang, ya nggak mungkin lah kalau orang nggak takut sama sekali. Tapi adik gue tuh lebih ke tipe yang bodo amat, apaan sih lu gitu. Ya. Terus dia juga kegiatannya banyak di luar, jadi kayak pulang tuh udah mau pagi baru nyampe rumah. Kayak gitu-gitu. Cuman
dia pernah dapat kejadian, tapi pas bokap gue baru meninggal. Jadian apa tuh? Jadi waktu itu mau 7 harian ngaji. Gue balik dulu ke rumah gue di Tangerang lah, ngambil sesuatu, gue beres gitu. Adek gue tinggal di rumah sendirian. Ada 1 hari dia sendirian nih, nggak ada gue gitu, nggak ada gue sama istri gue gitu. Dia cerita karena dia ngerasa itu rumah sepi, nggak ada siapa-siapa yang datang, pintu luar semuanya udah ditutup, udah dikunci. Dia pengen buang air lah ke kamar mandi. Bocahnya cuek gitu. Jadi masuk kamar mandi kagak ditutup kamar mandinya. Ya orang sendiri di Langsung sendiri kan. Iya. Gitu. Nah itu juga pintu kamar mandi gue tuh yang didorong dari luar. Masuk itu bukan yang ditarik gitu. Iya. Jadi kalau tiba-tiba pas adik gue kencing, itu pintu ketutup sendiri, ditarik gitu dari luar. Trek. Gitu. Jadi kalau mau ditutup harus ada yang naik dari luar atau ditarik dari dalam. Dorong dari dalam. Dari dalam. Gitu. Itu tuh kejadian itu. Cuman adik gue tuh malah responnya, iya ya maaf, dipikir tuh bokap gue. Iya ya maaf, adik gue Febri namanya. Febri lupa nutup. Jadi dia secuek itu, bodoh amat. Padahal itu jelas-jelas loh di depan matanya dia. Gitu. Itu kejadian itu. Sini nggak ada lagi, nggak pernah cerita apa-apa juga dia. Tapi sekarang itu rumah gimana? Udah rame kondisinya? Sekarang mau gimana ya? Sebelah rumah gue udah ada online shop. Udah rame dong. Jadi jasa pengiriman bolak-balik itu sampai malam. Ramai banget. Sumur gimana sekarang? Di belakang udah ada klaster, Bang. Jadi sumur tuh dibabat ya? Kayaknya iya. Sama tuh klaster. Bisa jadi. Kayaknya iya gitu. Sialnya tuh gue nggak punya dokumentasinya lagi. Yang kebunnya gitu. Terus karena gue pikir juga mau apa yang mau gue foto gitu loh. Iya sih. Nggak ada juga gitu. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Rizky ya tentang kejadian-kejadian horor yang dia alami nih di rumahnya di Limo Depok. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa ditekan tombol like-nya. Dan mengucapin banyak terima kasih sama Bang Rizky. Bang, thank you banget ya. Terima kasih sudah diundang juga. Thank you banget udah nyeritain kejadian yang epic ini sama sahabat lonceng, terutama sama gua nih. Jadi buat sahabat lonceng juga yang punya cerita kayak Bang Rizky ini, bisa main langsung ke sini, langsung ke Studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, berulang-ulang gua kasih tahu. Kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri. Di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu. Oke, akhir kata gua Gilang izin pamit. Bang Rizky juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.